dan Succeed. Seperti yang sudah dibicarakan, masih menjadi prio ketika itu menjadi peluang. Dan sekarang, dalam one last pick, Ben ini mungkin dari Dewa. Ini dia tinggal tutup apa yang mau dia tutup. Kalau misalnya mau cuy, silakan. Kalau tidak, ternyata Fanny. Fanny buat diserang Kairi. Wah, Joy? The immortal one shows me to feel the Objektif ya, yang dicari. Tapi ini mereka nggak pernah ke arah UI kan. Karena menurutku salah satu mid lane yang nggak dipapain juga kan kebetulan dari UI. Jadi kayak masih hit banget, terus kayak makro play juga masih jalan dan chip masih belum se-pray itu ternyata. Belum seharusnya berarti ya. Masih mencari-cari juga. Kan banyak nih hero yang juga sedang kena update. Benar. Johnson ada, Chip ada. Ini tinggal secepat apa kreasi mereka, secepat apa mereka coba berjuang dari matchnya. Granger masih, dia Granger juga nggak dipapain by the way. Sampai dengan gak kaca, belum ada perubahan signifikan om. Ya, kalau ini dua hero yang memang tidak disentuh ya. Cuman Things to Note tadi sempat dibahas juga dengan Ranger Mas di depan. Yes. Kayak sekarang gold laner itu bakal lebih terbata-bata buat dapetin gold. Ya, jadi butuh waktu. Benar, jadi kalau kita bicara item nih ya, item itu seharusnya ya 1,5 lah, hampir sama kan ya. Iya. Dibandingkan dengan dulu, Jungler ketemu dengan Marksman udah 2 item. Ya, salah satu item tuh capek banget tapi. What? Cecilian. Ya, ini dia. Di mana mereka ternyata mempersiapkan Legenders High Ground seperti yang sudah dibicarakan oleh di dalam Kita Victory, di mana High Ground dari saat ini butuh banget diamankan, dan sekarang gimana caranya Okta punya sudut pandang untuk bisa membuat saat ini jangan sampai Rolling-nya punya akses. Kenapa? Karena banyak beberapa belakangan kita ngeliat Cecilian yang prematur seperti punya Reigns waktu itu. Waduh, 5 kill di awal. 5 kill di awal. Itu ternyata nggak baik banget untuk kill late game. Mereka yang tadinya harus tunggu sampai menit berapa, itu di early udah punya power. Dan jangan lupa lagi, sekarang makin early ulur serang. Ya, dan perebutan hanya ditukar dengan 1 point kill itu masih worth it. Kalau kemarin-kemarin gak ada 12 gak worth it. Lebih baik split, lebih baik dapetin objektif, karena worknya sangat mudah untuk diselesaikan. Iya. Tapi ini ada beberapa band yang sudah keluar sekarang, Irita di-ban oleh Dewa. Dan Onyx memilih untuk melakukan banning terhadap banning terhadap Cici. Ini ada beberapa yang menurutku ya masih lain buat juga dari Covius juga kan. Yang sempat jadi perebutan tidak direbutin sama sekali. Itu yang gua maksud dan menurut dari chip mungkin yang sebenarnya masih bisa dipakai kalau mau untuk Dewa mungkin, karena kalau lihat dari Onyx udah ada jauh head juga kan. Mereka butuh pressure early yang lebih kuat lagi. Menurutnya jauh dan View itu masih belum cukup. Hari juga nice band. Kemana Beatrix om? Beatrix harusnya bisa dipakai Onyx. Onyx ya? Kalau memang pas ya. Dan Covius akhirnya masuk ke ban list juga. Satu hero yang memang masih menakutkan terutama untuk setup di turtle yang pertama ya. Dan tadi ya semua objektif setelah patch sekarang penting. Apalagi di menit ke-8 Lord nanti. Kelihatan banget ya, yang harus benar-benar dihitung dulu. Jangan sampai salah hitungan, walaupun memang Lord yang pertama lumayan tipis by the way. Yes. Jadi memang punya charge, dan charge juga nggak sesakit itu juga kok. Maksudnya bisa di defense, bukan berarti kayak, wow udah dapet Lord, udah kalah, nggak juga. Wah, tapi chance untuk menangin laning dari Under itu besar sekali. Gue ngeliatnya lebih mudah jadi makronya aja. Mereka juga dalam 3 lane dia bisa pengen aja dan dia Loi. Wah, setuju banget Loi. Kenapa gue bilang setuju? Pertama, kondisi kali ini dia punya crowd control dari Gatot Kaca dan juga dia punya map control. Ini sangat membantu banget kondisi dari dia yang bisa memberikan pressure di dalam jungle. Dan sekarang Ryota, kita akan melihat gimana dia akan menggunakan Hilda Johan. Berarti ini early aggression. Udah jelas kita akan melihat EXP Hilda yang langsung membantu setelah hit di level 2. Dia langsung cut nih. Iya, dan gue berpikir kayak ini hyper carry-nya bisa di Cecilia nantinya loh. Kayak mereka bisa menggunakan emblem-emblem barunya dengan Hilda yang bisa kasih pressure di awal, focusing mark mungkin. Daya hit Hilda. Daya hit salah satunya mungkin untuk jauhnya, tapi kayak konsil mahal sih jujurnya. Nah ini tinggal responnya aja nih dari Dewa. Dia udah ngeliat ada 2 yang akan invade jungle. Siapa yang akan dipilih? Gue rasa jatuhnya tetap di Lucas. Oke. Tapi kali ini kita lihat Lucas. Mampukah Sorizo menghentikan permainan dari Hilda dan bahkan mematahkan invasi jungle Omawa. Dari segi draft kali ini. Draft, saya suka Dewa. Gue juga Dewa sih kali ini. Dewa! Wow!
Apakah akan anak dewa semakin terbang ke langit ataukah sebaliknya? Ini akan menjadi kemenangan pertama bagi tim Onyx. Mari kita akan saksikan bersama-sama di Lane of Dawn, Sowepial Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Lane of Dawn. Oke, kemenangan pertama untuk Onyx mungkin saja bisa didapatkan untuk match yang kali ini. Tapi jangan lupa lawan mereka adalah Dewa United yang lagi panas-panasnya. Biasanya lawan Dewa tuh 3 minggu awal kan? Iya, betul. Dan mereka sudah pakai kekalahan kan sebenarnya buat game kemarin. Soalnya ya, apalagi mereka kemarin kalahnya juga dari tim yang lagi nge-build up kan, lagi bounce up juga ke atas dari P90. Tapi kalahnya sama nih bisa jadi nih ya. Karena kemarin dari Dewa salah dari Liquid yang bawa player baru kan, Iya, yang masukin gold player baru. Ini XP baru nih. XP baru. XP baru ini dia. XP baru dan gimana Ryota ingin melakukan clear minion, dia harusnya coba udah mulai ditutup oleh sosok dari Lucas dan bahkan di sisi sebaliknya Kyrie akan coba melakukan sedikit invasi dan informasi dan cewek almost the soul pickle. Wow, surprise. Dengan kamera yang tiba-tiba menuju ke arah soul plane dan bahkan ke pasar para pasukan dari tim Dewa mencoba menutup salah Kyrie. Meanwhile para pasukan dari tim Onyx kali ini hampir saja kehilangan cewek. Oke, kali ini cewek harus benar-benar lebih hati-hati loh, Lim. Master Assassin. Ya. Karena kalau melihat dari Tenacity sekarang untuk early ke terlalu efektif menurut gue. Setuju ya? Kayak kita sudah tidak cuma ada satu Tenacity ternyata nih, dipakai dengan Gatot Kaca. Misalnya kita melihat ada 2 Festival of Blood berarti. Ranger juga. Oke, masih belum ada Sokor, masih belum ada Killing Spree. Belum. Focusing Mark. Adanya Pull Yourself ya. Pull Yourself sudah ada di Jawhead juga. Lumayan sih untuk emblemnya sekarang masih belum terlalu signifikan. Jujurnya mungkin mereka nggak punya waktu yang cukup juga nih untuk benar-benar breakdown the patch. Iya. Mungkin bisa jadi ada ya. Tapi ya, kembali lagi mungkin pembahasan dari patch yang ada. Kita bilang tadi marksman ini sebenarnya lagi kena nerf kan. Untuk per all hand goal. Tapi ada satu item yang juga membuat mereka tertampar cukup keras. Oke. Wind of Nature 70 detik ke 90 detik. Tapi kalau ini kita sempat bilang kalau misalnya setup itu sangat membentingkan sekali dan sosok seorang Carry. Apakah ada retribusi depan sana? Dan kampanye diberikan satu perempuan seorang Carry. Permasukan dari tim Dewa dengan putuskan pelanggan tapi dapat keyboard dari power defensive. Dan dua Okta kali ini kalau untuk bisa selamatkan satu poin kill lagi di tangan Kyrie. Dan di sini kondisinya Joy, dia harus pulang. Apakah dia mampu untuk mendapatkan bumpnya? Karena menurut saya bumpnya udah harus direlakan. Skip. Tapi terlalu nekat sih gue ngeliat Ray ngebuka Spirit. Astral Force. Oh, Astral Force juga ada sorry dan instant pick up. Satu poin kill lagi didapatkan oleh permasukan dari tim Onyx. Meanwhile dia ada top lane. Calvin Winata masih dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Yap. Freeze lane terjadi di bagian top dan mengharuskan recall tadi buat cewek di top lane yang berarti untuk tim fight laningnya nih ya. Ini dibenarkan maybe. Baru Iya. human situation. Tapi untuk Bruno kurang ya sih. Granger dia lumayan strong dari landingnya. Rhapsody di awal apalagi lawannya yang dependent banget sama basic attack ya. Dia dapat skill balasan untuk nge-damage balik. Jadi kayak sangat-sangat wajar gue ngeliat apa yang terjadi di top lane. Dan masalahnya nih, dengan item yang nggak bisa terlalu cepat, impact-nya maybe harusnya nggak sedahsyat sebelum-sebelumnya di mid game-nya. Biasanya menit 8 itu ada 3 item ya. Biasanya menit 8 ada Sky Pierce, Counter Strike. Terus oke, kita lihat prediction dulu deh. Wah, seru nih. Oh sama. Wow, prediksinya 3 berbanding 3. Kali ini kita akan menyaksikan di mana para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan 3 suara dari Om Hawase dan juga Mirko, dan Dewa berhasil mendapatkan suara dari Lim, Realize dan juga Arashi. Oke. Dan tapi gue ngerasa ini bakal jadi tight game. Game yang bakal berat juga. Gue ekspektasi di awal adalah mereka coba untuk up to date sama patch-nya. Ternyata mereka berdua sama-sama cari aman, sama-sama bermain dengan zona nyaman. Ya itu lagi jawabannya adalah waktu yang nggak tepat. Oke, tapi kalau misalnya ngeliat tadi agak cukup unik dengan satu suara semua ya. Yep. Di dua sisi yang berbeda sama-sama satu suara. Sekarang kita menyaksikan di mana Tato sudah kembali hadir di lane of Dawn. Mueza sudah berada di level 4 step by dengan menuju ke arah satu posisi yang sudah didapatkan perempuan dari tim Onyx. Ryota hanya membuka vision mencari di mana sosok dari Okta berada. Okta salah satu tower
close pocket yang bisa dimiliki Dewa untuk bisa memenangkan tanpa kali, tapi nampaknya Mimi masih memenangkan dari seorang Calvin Winata. Kyrie lawan zoning out dan tampaknya memasukkan dari tim Dewa kali tersebut loser Ryota. Dia bisa loser dengan seorang Okta. Berikan ball defensif, satu tamparan dari Saster Pagar Mueza gagal untuk membuka vision dan no avatar of Guardian. Ya mereka coba skip dari turtle-nya ya. Mereka coba milih lepas karena sebenarnya Oshio pun susah dari retri. Belum lagi ditempel terus-terusan tadi itu dari si Ryota ya. Yang kalau kita lihat dia nempelin ke Okta, jadi tidak ada ruang gerak sama sekali untuk bisa mendekat. Dan ada audience prediction 63% suara dibandingkan dengan Dewa yang hanya 37%. Kira-kira tidak. Kenapa dilihat terkikik di top lane? Okta berada di garis depan langsung memberikan pressure. Tapi nampaknya dengan teleportation yang dimiliki dari seorang Okta, ini dia harus megang minimal 50% map control. Dia nggak bisa buka sembarang sih, lawannya jauh soalnya. Betul, tapi sekarang kondisinya lihat sebagai Loi dengan tidak memiliki map control seperti ini salah satu kemunduran loh sebagai tim yang memiliki Loi di roster line up-nya. Tabrak langsung bergerak depan dari terus saja Sherlock Tiboy memang sakit dari termasukkan dari tim orang yang jelas sosok Mimi. Poin kira cukup kuat kita kami menang bersinar kali ini. Worth it total. Tiboy itu ke Mimi, itu ke Mueza. Ini totally worth it dan bakal lihat Calvin yang tadinya benar-benar under di depan Mimi kali ini langsung melesat jauh di atas sosok seorang Mimi. Ya, dan kita melihat itemnya juga ya. Tadi kalau nggak salah lihat menit ke-5 baru selesai sniper. Jadi ada sedikit delay ya 1 menit. Calvin Winata duality. Dan di depan sana flick and post dari Calvin Winata. After Guardian for nothing. Bukan permasukan dari tim Dewa mereka memasang mundur permasukan dari Morning. Meanwhile, mendapatkan Papa Buff ini kita seorang Ray itu the besties plus 1 poin ke atas Calvin Winata. Yang terbaik yang mereka dapatkan kali ini adalah dengan Papa Buff. Calvin Winata retribution masih available. Dengan perbedaan level agak berat sih ini. Objektif yang harusnya kembali dilepas oleh Dewa United. Tapi jangan paksa untuk jalan. Oke, yakin mereka mencoba melepaskan tapi Ryota di depan sana diselamatkan seorang key point. Mueza, walaupun dia dapat kaca, dia nggak boleh muncul dengan HP bar yang setengah bahkan di bawah setengah lane. Sekeras-kerasnya dia bakal bisa selesai dengan sangat cepat nih. Bahkan gak keras untuk sekarang sih. Mereka jadi di posisi under levelnya, under goalnya juga under. Dan cetak dan perbedaan level ini bikin retribution akan susah banget. Oke, di sana langsung ada permainan yang memiliki dasar seorang Okta dan sahabat terkadang Bonate. Dan tangan Ryota mencoba memberikan distraction. Termasukkan tim Dewa mereka kehilangan seorang Mueza. Tapi nampaknya sorry sekalipun di depan sana gak punya power untuk bisa menang damage dengan seorang Calvin Winata. Kali memang tertikam. Toto memang teriset, tapi nampaknya ini tidak akan bisa cukup lama karena Calvin Winata, Kipuy dan Sans berhasil menyelamatkan Toto. Perfect for Ori. Oke, objektif yang sempurna tadi untuk Onyx berhasil mereka raih ya. Tentunya dengan bantuan dari cewek juga yang memang join buat tim fight-nya. Tapi di bagian top tadi kalau kita melihat ada diversion yang juga mengirimkan ke maybe untuk ke sana untuk bisa menyelesaikan satu buah wave minion juga. Jadi ya masih tetap sama-sama unggul untuk kedua marksman-nya. Dan akhirnya di menit yang 8 juga ada Melting Crown yang baru selesai untuk maybe. Jadi ini 3 item yang cukup penting untuk Ranger sudah selesai dan join team fight seharusnya akan lebih sering kita lihat nanti bagi Dewa United. Mereka bakal lebih sering kasih kumpul. Yes, depan para pasukan dari tim Onyx kita udah sempat berbicara sebelumnya. Kalau misalnya hero lane game seperti Cecilian seperti ini, tapi jangan sampai dikasih chance yang besar. Dan ternyata dia dari tadi dapetin tinggi assessing. Kita dari tadi melihat di mana ini benar-benar nggak ada sedikit pun pressure yang dimiliki dia. Even flicker sekalipun dia benar-benar sangat tahan untuk triggernya. Mereka nggak kendor sama sekali dari Onyx. Mereka bongkar mid-nya. Sengaja memberikan sedikit gertak-gertak sambal. Gertak-gertak sambal yang tidak bisa menakutkan Dewa nampaknya ke pasarnya ya. Respect farmingnya Dewa juga sudah lumayan terbatas. Mungkin kayaknya akan level 15 duluan nanti. Allah pertama ini bakal enak banget untuk mereka juga. Sementara Bruno ketika udah punya item front to back ini dia nggak kuat loh sebenarnya. Setuju. Ya. Dan juga bicara soal front to back apalagi seperti assassin ya. Polisinya sangat Sejauh range-nya juga range sangat jauh loh Lin. Dia bisa dibilang kamu kondisi yang nge-dive in semacam Choi, semacam Reza ini masih bisa untuk di-handle sama sosok seorang Ramina atau Bruno. Tapi kalau misalnya Lukas mungkin akan sedikit baik. Nah itu yang jadi masalah juga sih. Ini kasus yang sering terjadi di Joy.
Ketika dia maju sendiri ngelawan marksman yang last nya gede, dia nggak bawa glowing. Glowingnya ada di Lui yang mungkin bisa jadi damage nya nggak kena ke Bruno. Nggak sampai. Nggak sampai. Nggak sampai ke arah belakang. Dan kali ini Lord telah muncul lane of down. Oke. Di mana Lord kali ini apakah mampu untuk merebutkan? Seharusnya untuk Onyx ya, karena mereka lebih pegang kekuatan retribution di mana level dari Kairi sendiri sebenarnya mungkin di level maksimal level 15, tapi kalau Dewa United mereka mau coba bertahan bakal rugi untuk mereka. Jadi better mungkin ya defensif dulu saja sekarang karena melihat positioning juga Ranger Loyi masih di posisi yang cukup jauh. Visionnya belum terlihat dengan sangat jelas. Dua perpasukan dari tim Dewa mereka harus sudah mendengar pergerakan dari tim Onyx berada di arah wall. Perpasukan dari tim Dewa United mereka stay by opposition dengan adanya Kiboy di depan sana menutup jalan Dewa masuk lebih dalam, tapi nampaknya Kiboy bakal coba ditangkap, bakal coba di-commit. Sudah membuat kill dan serang Kiboy. Domination power, no robot dan bahkan saksi sama selamat dari Avatar of Guardian. Kondisi 5/4 diunggulkan dengan maksimal oleh tim Dewa, tapi waktu terus berjalan. Maleficent di tangan dari Calvin Winata makin lebih jauh untuk bisa memberikan damage dari seorang Wensa. Gak boleh mendekat. Jangan lupakan, musuhnya ini stacknya maksimum harusnya. Oke, ini delay dulu karena bawahnya juga ngedorong dari Dewa. Jadi keuntungan sampai saat ini masih dipegang oleh Dewa karena Masih. goldnya pun ketarik. Ya, karena kan mereka kirim satu dulu terus mereka datang dengan diversion ya. Tapi biasanya Ibo yang harus ter-pick off juga, jadi memang ada sedikit reset bagi Onyx sekarang. Lord masih ada. Dan kelihatan ini Lord yang harus bisa diambil juga oleh masing-masing tim. Kan sudah bisa pecah Lord yang pertama. Ya, seperti biasa, seperti yang kita udah bicarakan tadi saya di depan bersama Mirko dan juga kawan-kawan yang ada di panelis dan juga Kentong, di mana kalau kondisinya Lord pertama itu worth it untuk diperjuangkan. Kita cukup jarang lihat Lord pertama seperti ini. Dan lihat dari pasar sorry juga bisa di shot point dan shot carry. Retreat adalah pilihan dan kunci dari jawaban. Gak ada percobaan kontes sama sekali bahkan. Ya. Posisi dari Ray yang masih lumayan jauh juga. Tapi untuk pilihan defense, seperti yang tadi gue bilang juga kan, dari pasif Blast Turret itu kena ke arah Ward, dan dari charge juga belum tersampai Ya, di awal ya Lord yang pertama. di awal. Jadi masih bisa di defense jelasnya untuk Dewa. Tinggal mereka maksimalkan bagaimana cara untuk bisa melakukan pick off. Karena mereka punya Loyi, mereka punya Joy, tapi mereka belum ketemu titik di mana mereka bisa masuk langsung nabrak pemain-pemain dari Onyx. Alright, di sana perpasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mendobrak mendapatkan satu turret dari Paulplane. Belum tidak dapat tungguan akan dibiarkan seorang diri supaya sepertinya akan bergerak di dua lane yang berbeda. Tapi para pasukan dari tim Dewa mereka tidak mau tinggal diam. Clearing yang mereka lakukan, tapi lihat Okta menjadi badan dan Ray berusaha untuk masuk diving ke arah belakang dan oh my god, Torizo gagal untuk memberikan badan di dua saat dengan power defensif. Berhasil mendapatkan satu momen untuk terus seorang Wensa double kill di tangan seorang Cecilian. Dewa United kehilangan 2 poin kill yang sangat-sangat penting. Mereka cuma paksa tadi langsung lompat ke belakang bermodalkan informasi stance, tidak ada flicker. Lompatan langsung dilakukan juga, tapi menurutku terlalu greedy sih. Mereka ada di posisi defensif dan mereka coba untuk kebangkit. Oh, satu momentum membawa ngebuat Onyx berada di keunggulan di 5.000 gold difference. Oke. Mainkan di depan sana, Okta damage-nya tidak bisa dibendung. Hati-hati, nggak boleh terlalu dini untuk memaksa mendapatkan Okta walaupun 5.000 gold difference. Ya, dan dari Onyx-nya mereka sudah untung tadi ya. Dengan Lord yang memang masih dibiarkan berjalan slow bagian bawah sehingga kita melihat nih inner turret milik dari Dewa juga sudah mulai habis. Untungan lah yang terlihat lagi, mereka bisa ngebuka zonanya lebih berani. Buff dari Dewa pun udah mulai terancam sekarang. Wah, ini sih udah mengancam lagi. Ini kalau dia nggak make wah ini bahaya banget. Karena kondisinya saat ini, di mana maybe pun Sky Piercer-nya ini juga harusnya sekitar 14 kalau yang saya hitung. 17-14 lah kurang lebih. Karena tidak mungkin bisa banyak dengan 3 poin kill dengan 1 death. Saat ini, Lord ada di arah top lane. Bottom lane mereka, top lane mereka, ini sama-sama nggak punya power. Akan laning management yang bagus sama Lord. Ya, itu dari Onyx di sini ya, mereka bisa coba buat mandangin dulu yang jauh yang di bagian bawah ya. Baru nanti mereka bakal start untuk di Lordnya. Secara stack untuk Cecilian 226. Ada angka yang sudah didapatkan oleh Suns. Dan kita melihat bagaimana Suns sebagai pemain belakang untuk mage. Dia sangat sulit untuk ditangkap. Tadi bahkan ada percobaan Avatar of Guardian dilepaskan Moeza. Tapi masih bisa kabur buat Suns ya. Karena ada Retribution juga sih, sekarang bisa nge-boosting hari kan, itu lumayan banget untuk escape ataupun untuk ngejar. Dan sekarang terlihat dengan glowing sama wishing, front to back sangat-sangat ayo ini. Bruno Cecil gak akan kalah harusnya. Aduh, Bruno Cecil, ini Muezanya, ini benar-benar diejam-ejam, Lim. Sekali hit Bruno dia hilang banyak banget. Ini benar-benar banyak banget. Tapi kondisinya, para pasukan dari tim Dewa
mereka udah siap untuk melakukan kontes di lot yang kedua. Dan kali ini, Okta benar-benar harus make move Om Wawa. Lihat diversion kemana arahnya dan seberapa komit mereka untuk melakukan diversion tersebut. Dan ini dia punya minor feature. Kita kalau diteruskan kan untuk Dewa, no? Diteruskan. Lord ini akan diteruskan oleh para pasukan dari tim Onyx atau Suramani. Lord yang pertama mundur ke belakang. Mencoba menerapkan seorang key point. Defense terjadi tapi nampaknya Moisa terlalu sakit untuk bisa menanti. Bisa diberikan Esat. Meanwhile Harta, Tata, dan Sonata hanya tembakan peringatan. Lihat. Gertak-gertak sambal yang tidak sama sekali membuat tim Onyx getar untuk mundur. Jadi perbedaan dari segi ekonomi yang membuat damage Onyx terasa lebih sakit juga. One by one situation, Kairi disengage, wise decision. Karena mid lane mereka akan coba masuk. Para pasukan dan tim Dewa, mereka harus bertahan. Onyx Keyboy mampukah melakukan momentum, tapi tidak ada flicker kali ini. Para pasukan dan tim Dewa, mereka berhasil melakukan clear minion dan clear lord. Tapi nampaknya jangan lupakan super wave di bottom lane masih berjalan menuju ke base turret mereka. Itu dia high ground defense yang gak terlalu kuat, maybe. Oh no, well maybe. Almost is never enough. Flicker for defensive yang sangat tepat membuat Baby selamat, tapi nampaknya informasi selanjutnya adalah tidak akan ada flicker untuk menyelamatkan Baby dari Initiate Power Keyboy. Bisa dihancurkan juga Bestara, tersisa satu di bagian top lane dan dipaksa oleh Onyx. Oke, para pasukan dan tim Dewa mereka akan kesulitan untuk bisa mempertahankan satu top base turret mereka. Dan satu yang tidak pernah hilang habit dari Onyx, disiplin. Mereka tidak langsung menabrak ya, tapi mereka lebih memilih untuk clear dulu, berusaha untuk cari advantage yang lebih jauh lagi, atau bahkan sekarang mereka menunggu untuk para pemain Dewa keluar dari area base mereka. Ini momentum yang bisa dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx untuk mendapatkan satu turret ternyata. Lihat, distraksi dalam dan Keyboy. Gagal untuk mendapatkan siapapun, dan dia masih menunggu untuk menuju ke arah flicker. Dan satu hal yang saya takutkan adalah Dewa ini akan terperangkap dengan pancingan Lord yang ketiga di tangan dari Onyx. Bukan hanya dari pancingan Lord sih, ini perbedaan damage yang terlalu gila. Sans dengan satu sang Winkle dan Impact itu bisa ngebocorin semuanya. Oke, kita lihat di sini teleportation tidak digunakan tapi satu kali tampar hampir membuat Sorizo tumbang. Permasukan dari tim Dewa United dan bolanya benar-benar hampir membuat Sorizo tumbang dan harus menggunakan flicker yang seharusnya flicker itu tidak keluar. 27 dari Ya, kita lihat ada yang 27, terus juga 750 stack untuk Ranger juga. Dan sekarang kita akan menunggu Evo Lord yang akan keluar. Nih Lord yang akan cukup berbeda, karena semakin dikawal akan semakin besar itu defense untuk Lordnya. Dia akan lebih tebal berarti. Dan juga ya, mungkin menunggu juga diversion. Kapan yang bagus nanti bakal masuk untuk Dewa? Karena mereka butuh diversion, betul? Yang bisa mereka play. dan kita nggak lihat itu. Belum kelihatan. Kita nggak lihat diversion sama sekali dengan map control yang sangat maksimal. Kita nggak ada lihat ada gebrakan-gebrakan yang maksimal. Kita nggak ada lihat make a move. Dan bahkan semuanya dibuat oleh Onyx momentumnya. Gue ngerasa memang ketika visionnya gak ada, Louis susah untuk teleport. Tapi jujur di beberapa momen itu perlu agak sedikit nekat sih. Maksudnya agak gambling lah taruhannya di mana dia bisa berhasil banget atau dia bisa kalah sekalian. Karena dengan kondisi kayak gini pun seakan-akan ya cuma menunggu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa United mereka udah menunjukkan di dalam Muesa berada. Nampaknya Rio tak akan coba melakukan sisiran. Di boy, kita melihat Terry. Ejector menjaga suara yang lagi bola lawan serkaya hilang. Tidak ada the power of retribution. The power of dari para pasukan dari tim Dewa mereka hilang sejenak. Fokus ke belakang Ryota memasal untuk memukul mundur para pasukan dari tim Dewa United dan disiplin. Lagi-lagi atas Onyx mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Ray ada di rumput yang salah sepertinya. Karena ketika langsung di-open Unstoppable Force yang tidak berhenti dan lihat Onyx, mereka mengepung. Oke, Onyx mengepung dari segala sisi. Mencoba melewati dengan Monster berada. Davis kan bisa ketemu lagi. Di penjara! Onyx